076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bercerita. Pengertian bercerita menurut Nurbiana adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat ataupun tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang untuk didengarkan dengan rasa menyenangkan. Dan selanjutnya yaitu menurut Gunarti, bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan, informasi, atau sebuah dongeng belaka yang bisa dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Jadi dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bercerita adalah kegiatan menyampaikan atau melisankan tentang sebuah kisah atau cerita kepada anak-anak, bisa dengan menggunakan peraga ataupun tanpa peraga. Bisa pula bercerita merupakan kegiatan menyampaikan sebuah kisah atau cerita kepada anak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan bercerita. Tujuan bercerita adalah untuk menghibur, melatih anak untuk berkomunikasi dengan baik, memahami pesan pada cerita, dan mampu mengungkapkan ide cerita serta menambah wawasan dan pengetahuan secara luas. Lalu menurut Gunarti, tujuan bercerita itu ada 6. Yang pertama untuk mengembangkan bahasa, yang kedua untuk mengembangkan pikiran, yang ketiga adalah menampakkan pesan-pesan atau nilai-nilai sosial, moral, lalu dan agama yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang keempat adalah mengembangkan kepekaan sosial emosi anak. Yang keempat adalah melatih daya ingat anak. Yang terakhir adalah mengembangkan potensi kreatif anak. Seperti itu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan bercerita. Tujuan bercerita sendiri adalah untuk menghibur, melatih anak untuk berkomunikasi secara baik, memahami pesan dari cerita, dan mampu menambah dan mengungkapkan ide serta wawasan dan pengetahuan bahasa secara luas. Lalu menurut Mudini dan Purba tahun 2009, tujuan bercerita itu ada 5. Yang pertama adalah mendorong dan menstimulasi, yang kedua adalah meyakinkan, yang ketiga adalah menggerakkan, yang keempat adalah menginformasikan, dan yang kelima adalah menghibur. Lalu kita untuk yang pertama adalah mendorong dan menstimulasi. Di sini yaitu jika pembicara atau yang sedang bercerita berusaha memberikan semangat dan gairah hidup kepada pendengar, reaksi yang diharapkan menimbulkan inspirasi. Mungkin yang dimaksud di sini adalah setelah bercerita, setelah memberi wawasan, mungkin dia sudah kayak di otak itu kayak mempunyai inspirasi mau gimana. Terus di situ kan bakal ada pesan dan kesannya kan. Lalu yang kedua adalah meyakinkan. Pembicara itu berusaha untuk meyakinkan pendengar berusaha untuk meyakinkan pendengar. Lalu yang ketiga adalah menggerakkan. Maksudnya di sini adalah jika pembicara menghindari adanya tindakan atau perbuatan dari pendengar berupa seruan atau ketidaksetujuan. Jadi mungkin di sini maksudnya adalah ketika sang pembicara atau yang sedang bercerita lalu yang pendengar kayak nggak setuju gitu kan, di situ kayak ada ada interaksi gimana ya, kayak ada interaksi kalau semisal pendengar itu tidak setuju dengan yang diungkapkan oleh yang bercerita, kayak flashbacknya itu loh. Terus yang keempat adalah menginformasikan. Maksudnya di sini adalah jika pembicara ingin memberikan informasi kepada pendengar mengenai sesuatu hal yang bisa dia mengerti dan memahami, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menghibur.
Menghibur sendiri adalah jika pembicara bertujuan untuk menggembirakan atau menyenangkan para pendengar, seperti itu. Penjelasan saya dari tujuan bercerita. Saya Solehatul Hidayah, NIM 183131078. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bercerita. Yang pertama yaitu untuk melatih daya serap dan daya tangkap anak. Artinya, anak dapat dirangsang untuk mampu memahami isi dalam cerita tersebut. Nah, itu tadi manfaat yang pertama, di mana nanti dengan bercerita itu dapat melatih daya serap dan daya tangkap anak. Yang anak itu dapat merangsang, dia mampu memahami isi dalam cerita yang disampaikan, baik dari pendidik maupun dari orang yang ada di sekitarnya. Nah, maka dari itu, sebagai seorang pendidik juga harus dapat memilah cerita-cerita yang bagus untuk anak, yang dapat menyerap daya serap anak itu dalam pikirannya untuk dia dapat memahami cerita tersebut. Nah, itu yang pertama, manfaat yang pertama. Yang kedua yaitu untuk melatih daya pikir anak. Di sini dengan bercerita, anak dapat melatih daya pikirnya, memahami bagaimana cerita yang disampaikan, apa maksud dari cerita yang disampaikan. Nah, maka dari itu harus memilah-milah cerita yang bagus, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu melatih daya konsentrasi anak. Di sini bercerita itu dapat melatih daya konsentrasi anak untuk memusatkan perhatiannya kepada seluruh cerita tersebut. Jadi dengan bercerita anak juga dapat berkonsentrasi, dia akan memahami bagaimana cerita tersebut itu terjadi, maksud dari cerita tersebut itu apa. Nanti dia akan bertanya, dia akan berkonsentrasi. Kok bisa ya ibu seperti ini? Kok ceritanya ya bisa seperti ini? Dia akan terus bertanya dan bertanya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Dengan bercerita, daya fantasi anak itu dapat membayangkan sesuatu yang berada di luar jangkauan inderanya. Ini berarti membantu mengembangkan wawasan anak dan bersifat fantastik. Jadi dalam bercerita itu, ketika anak mendengarkan, dia akan mulai berimajinasi, membayangkan apa yang diceritakan oleh pendidik maupun orang yang ada di sekitarnya maupun dari gurunya. Dia akan mulai berimajinasi. Misalkan dia diceritakan sesuatu yang bercerita tentang dongeng Timun Mas seperti itu. Nah, nanti dia akan mengambil sisi positifnya. Dia akan berimajinasi seperti ini. Timun Mas itu seperti apa ya? Warnanya apa ya? Kata Bu tadi warnanya kuning, katanya warnanya putih. Nah, dia akan berimajinasi bentuknya, kemudian bagaimana itu bisa terjadi. Dia akan berimajinasi, dia akan penasaran seperti itu. Nah, yang kelima yaitu dapat menciptakan suasana yang menggembirakan. Kok bisa ya seperti itu? Memang iya. Dengan bercerita itu dapat menciptakan suasana yang menggembirakan. Karena apa? Di setiap cerita-cerita itu pasti mempunyai makna tersendiri. Di dalamnya nanti ada kisah-kisah, kemudian ada cerita yang lucu, cerita yang menggembirakan. Nah, seperti itu akan memecahkan suasana yang dimana anak tersebut biasanya nanti dia ngantuk, lesu, malas, hanya senang bermain. Tapi ketika mendengarkan cerita yang dapat ditangkap oleh anak, yang dapat mereka ketahui seperti itu, misalkan ada cerita yang lucu-lucu, kemudian dia akan berpikir, dia akan gembira di dalam kelas tersebut, dia tidak jenuh ataupun malas ketika mendengarkan cerita yang memang itu asik dan menyenangkan, dapat mencairkan suasana seperti itu. Nah, kemudian yang keenam yaitu dapat membantu perkembangan bahasa anak, di mana dia akan melatih dalam hal berkomunikasi. Kok bisa ya seperti itu? Ya bisa, karena apa? Ketika bunda atau pendidik itu bercerita, anak akan mengamati, mendengarkan, kemudian dia akan berpikir, oh seperti itu ya bu, loh kenapa bu, kok bisa seperti itu bu, loh kok bisa seperti itu bu. Nah, seperti itu dia akan berkomunikasi, akan tanya seperti itu, tanya penasaran. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu bercerita dapat menanamkan kepada anak tentang kejujuran, keramahan, ketulusan, kebenaran, dan perilaku yang positif. Karena banyak sekali cerita-cerita yang menanamkan tentang kejujuran, kemudian
keramahan, ketulusan, kebenaran, dan perilaku-perilaku yang positif. Dia akan memahami makna-makna tersendiri seperti itu. Jadi dapat dia lakukan, dia praktekkan ketika di rumah ataupun di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Dia akan belajar untuk belajar jujur, ramah, tulus, kebenaran, perilaku positif, yaitu dari cerita-cerita yang mengandung makna-makna tersendiri. Selanjutnya adalah aspek yang perlu dikembangkan melalui cerita. Menurut Kusmarwanti, aspek yang perlu dikembangkan dalam cerita itu adalah 6 aspek perkembangan anak, seperti aspek nilai agama dan moral, aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial emosional, dan aspek seni. Yang pertama adalah aspek nilai agama dan moral. Nah, dalam cerita, aspek nilai agama dan moral itu perlu dikembangkan, karena biasanya terdapat amanat atau pesan-pesan moral. Nah, dengan adanya amanat atau pesan-pesan moralnya itu, menjadikan anak menjadi tahu mengenai sesuatu yang baik dan mengenai sesuatu yang buruk, sehingga itu dapat membentuk kepribadian anak. Yang kedua adalah aspek fisik motorik. Nah, dalam cerita, aspek fisik motorik itu juga perlu dikembangkan dengan cara melibatkan anak untuk aktif bergerak, seperti mengikuti atau menirukan gerakan binatang yang sedang diceritakan. Yang ketiga adalah aspek kognitif. Dalam cerita, aspek kognitif itu juga perlu dikembangkan dengan cara mengajak anak untuk berpikir atau menebak alur cerita yang sedang diceritakan. Nah, dengan begitu, anak akan berpikir dan mengira-ngira bahwa alur ceritanya itu akan seperti ini. Yang keempat adalah aspek bahasa. Nah, dalam cerita, aspek bahasa itu sangat berperan penting. Karena dengan bahasa, anak dapat menambah perbendaharaan kata, jadi semakin banyak kosakata yang dikenalnya, maka semakin banyak juga konsep tentang sesuatu yang dikenalnya. Yang kelima adalah aspek sosial emosional. Dalam cerita, aspek sosial emosional ini juga perlu dikembangkan. Karena biasanya dalam cerita itu biasanya tidak mungkin dibangun oleh satu tokoh saja. Nah, munculnya berbagai tokoh dalam cerita merupakan cerminan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Berbagai karakter dan reaksi akan muncul pada tokoh-tokoh cerita dan dapat dipelajari oleh anak. Melalui cerita, anak juga dapat bekerja sama dengan teman-temannya, mampu berkomunikasi dengan baik, dan sebagainya. Kemudian, suasana yang dibangun dalam cerita itu juga akan berpengaruh pada pembentukan emosi anak. Melalui cerita, ada kalanya anak merasa senang, ada kalanya merasa sedih, ada kalanya merasa marah, ada kalanya merasa kecewa, ada kalanya merasa sukses, ada kalanya merasa gagal, dan sebagainya. Semua emosi itu harus bisa dirasakan oleh anak secara proporsional. Nah, kemampuan untuk menempatkan berbagai emosi pada saat yang tepat itu merupakan salah satu keberhasilan perkembangan emosi anak. Yang keenam adalah aspek seni. Dalam cerita, aspek seni juga perlu dikembangkan, karena cerita dapat menumbuhkan imajinasi anak melalui pengenalan sesuatu yang baru. Cerita juga dapat menumbuhkan semangat prestasi anak. Jadi dalam hal ini, imajinasi anak juga memiliki peran yang tidak kecil.